Dalam catatan sejarah dunia, beberapa wilayah Indonesia pernah menjadi lokasi pertempuran dalam Perang Dunia Kedua. Di Jawa, misalnya, pernah terjadi pertempuran dahsyat antara pasukan sekutu melawan tentara Kekaisaran Jepang akibat Perang Dunia Kedua yang berkobar hingga ke Asia Pasifik. Salah satu pertempuran dahsyat dalam Perang Dunia Kedua hingga menjadi kunci berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia ini dikenal dengan Pertempuran Jawa yang pecah pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 1942 di laut dan daratan Jawa. Untuk melumpuhkan kekuatan laut Amerika yang menjadi kekuatan sekutu di Pasifik dengan armada Pasifik dan Asianya, Jepang unjuk kekuatan dengan menghantam basis militer Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Dan esok harinya, pada tanggal 8 Desember 1941, tentara Kekaisaran Jepang kian gencar memperluas ekspansi militernya ke sejumlah wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dalam waktu yang relatif singkat, sejumlah basis militer pasukan sekutu seperti di Filipina dan Singapura berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang. Dalam masa ekspansi militernya untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium, Jepang kemudian mengerahkan angkatan perangnya untuk menyerbu dan menduduki wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang saat itu menjadi jajahan Belanda sejak sebelum pecahnya Perang Dunia telah dikenal sebagai penghasil bahan bakar minyak terbesar yang menguntungkan. Akhirnya, pada awal Januari 1942, pasukan Jepang mulai menyerang dan menduduki sejumlah kota di Pulau Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lain seperti Ambon dan Kepulauan Maluku. Tidak lama kemudian, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang menyerang besar-besaran di Tarakan, Kalimantan Timur dan berhasil menguasai Pulau Tarakan dengan menyerahnya tentara Belanda. Dan pada tanggal 24 Januari 1942, kemudian Jepang berhasil menguasai Balikpapan hingga menyerang beberapa wilayah lainnya seperti Pontianak, Samarinda, Kota Bangun, dan Banjarmasin. Sementara itu, pada tanggal 14 Februari 1942, pasukan penerjun payung Jepang berhasil mendarat di Palembang, Sumatera Selatan. Jatuhnya Palembang di tangan Jepang ini merupakan strategi untuk menguasai sumber minyak bumi. Dengan demikian, terbukalah bagi tentara Jepang untuk menguasai Jawa. Setelah banyaknya wilayah di luar Jawa yang dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai Jawa yang saat itu menjadi pusat pemerintahan militer Belanda. Sebelum menyerang Jawa, militer Jepang melancarkan sejumlah serangan udara untuk menguasai langit Jawa dari arah barat, tengah, dan timur. Mengetahui serangan besar-besaran pasukan Jepang untuk menghadapi gerak invasi Jepang, pihak sekutu membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat Darat, Laut, dan Udara yang disebut APDACOM atau American, British, Dutch, Australian Command. Komando yang terdiri dari pasukan Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald
yang bermarkas di Jawa Barat. Namun, meskipun telah membentuk pasukan gabungan karena kurangnya persiapan dan tidak maksimalnya koordinasi dan komunikasi, kekuatan Abdakom atau gabungan pasukan sekutu tidak dapat membendung serbuan pasukan Jepang di Pulau Jawa, termasuk dalam serangan udara. Bahkan, kala itu, mental para pasukan Abdakom sangat tidak memungkinkan, mengingat banyaknya pasukan yang tewas akibat Perang Dunia Kedua yang masih berlangsung. Meskipun kalah dalam pertempuran udara, di lain sisi, pasukan Abdakom atau pasukan sekutu kian juga menghadapi pasukan Jepang dalam pertempuran laut. Akhirnya, pada tanggal 27 Februari 1942, pecahlah pertempuran Laut Jawa antara armada laut militer sekutu melawan Angkatan Laut Jepang. Pertempuran laut dahsyat yang dikenal sebagai The Battle of Java Sea ini tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran laut terbesar kedua setelah The Battle of Jutland yang berlokasi dekat perairan Denmark dan Norwegia pada tahun 1916. Keduanya memiliki nilai penting dalam menentukan jalannya Perang Dunia. Dalam pertempuran Laut Jawa ini, militer Jepang mengerahkan 4 kapal penjelajah berat, 14 kapal perusak, dan 10 kapal pengangkut. Armada Laut Jepang itu dipimpin oleh Laksamana Muda Takeo Takagi. Sedangkan sekutu yang terdiri atas Australia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris mengerahkan 5 kapal penjelajah berat dan 9 kapal perusak. Armada laut sekutu ini dipimpin oleh Real Admiral Karel Doorman. Untuk menghadapi serangan Jepang ke Jawa, Komandan Angkatan Laut Abdakom Laksamana Konrad Helvig membagi armada laut Abdakom menjadi 2 armada dengan mengirim gugus kecil armada Australia untuk mencari musuh di Selat Sunda. Sementara itu, kekuatan utama armada sekutu yang dipimpin Karel Doorman bertugas mencari konvoi laut Jepang di utara Jawa. Saat mencari konvoi laut Jepang, Laksamana Konrad Helvig memerintahkan Karel Doorman untuk menyergap konvoi Jepang di Pulau Bawean. Karena sebelum pecahnya pertempuran Laut Jawa ini pada tanggal 25 Februari 1942 atau 2 hari sebelum pecahnya pertempuran Laut Jawa ini, Angkatan Laut Sekutu memergoki armada Laut Jepang yang berlabuh di Pulau Bawean 137 km dari utara Surabaya. Namun, karena buruknya koordinasi dan komunikasi, armada laut yang sudah bertolak meninggalkan pangkalan di Surabaya pada tanggal 25 Februari terpaksa berlayar mencari konvoi musuh tanpa dibekali data yang jelas dan tanpa adanya pesawat pengintai. Bahkan, kala itu armada Doorman bergerak tanpa perlindungan udara. Akibatnya, kapal-kapal sekutu sempat menjadi sasaran pesawat-pesawat tempur Jepang dan pencarian konvoi laut Jepang itu tidak membuahkan hasil. Meski tidak menimbulkan kerusakan berat, awak armada laut sekutu kelelahan menghalau serangan udara Jepang. Akhirnya, karena serangan itu, Doorman pun memerintahkan armadanya kembali ke Surabaya. 27 Februari 1942 pukul 10 pagi, Laksamana Konrad Helvig yang mendapat informasi gerakan konvoi laut Jepang di perairan sekitar Pulau Bawean segera memerintahkan Doorman berlayar ke arah timur untuk mencari dan menyerang musuh. Namun, karena kondisi awak kapal yang mengalami kerusakan dan kelelahan, Doorman mengabaikan perintah ini.
memasuki pukul 2 siang, saat armada Dorman memasuki pelabuhan Surabaya, datang informasi bahwa konvoi laut Jepang dipergoki telah memasuki lokasi perairan yang sebelumnya dilayari armada Dorman. Akhirnya, tanpa dukungan udara serta dalam kondisi kapal yang kekurangan bahan bakar dan awak kapal yang kelelahan, Laksamana Helvig pun kembali memerintahkan Dorman mencegat konvoi laut Jepang. Dengan demikian, Dorman mematuhi perintah itu dengan menghadapi konvoi laut Jepang. Akhirnya, pertempuran dahsyat Laut Jawa pecah pada sekitar pukul 4 sore hari di Laut Jawa, sekitar 48 km sebelah barat Laut Surabaya. Pada fase awal pertempuran dahsyat ini, kedua armada laut saling menyerang dengan keunggulan meriam dan torpedo serta dengan masing-masing formasi, yang mana Jepang menggunakan formasi tonggak dan Sekutu menggunakan formasi T. Pertempuran pun terus terjadi hingga kapal perusak Sekutu Exeter terkena tembakan hingga membuat kecepatannya menurun, sehingga kapal USS Houston serta kapal-kapal di belakangnya berbalik arah untuk menghindari tembakan. Akibatnya, kapal De Ruyter, tempat Dorman berada yang berposisi paling depan dalam armada Sekutu, ditinggal sendirian oleh kapal-kapal lainnya. Dalam kondisi yang sangat kacau ini, armada Jepang memanfaatkan dengan mengejar kapal-kapal Sekutu yang mundur. Akibatnya, kapal perusak Belanda meledak terkena tembakan torpedo Jepang. Tak lama kemudian, kapal perusak Inggris Electra ikut tenggelam setelah terlibat duel meriam melawan 3 kapal perusak Jepang. Menghadapi kondisi ini, Real Admiral Karel Dorman memerintahkan kapal Electra dan Jupiter mundur ke Surabaya dengan dikawal kapal Witte de With. Namun, di malam hari pukul 9 malam, kapal Jupiter tenggelam akibat melintasi ranjau yang dipasang pihak Sekutu sendiri. Di lain sisi, dengan kekuatan yang tersisa, Real Admiral Karel Dorman terus bertempur melawan angkatan laut konvoi Jepang. Namun, menjelang tengah malam, ketika 2 kapal berhadapan bertempur dengan jarak 9 km, Jepang menembakkan sejumlah torpedo tombak panjang. Tembakan ini mengenai kapal De Ruyter dan kapal Java hingga tenggelam. Akibatnya, Real Admiral Karel Dorman bersama awak kapal yang sebagian merupakan warga pribumi yang berada di dalam kapal De Ruyter tenggelam dan Dorman serta pasukannya meninggal dunia. Setelah kalah dalam pertempuran Laut Jawa pada tanggal 27 Februari 1942, sisa-sisa kapal Sekutu mundur dan melarikan diri. Namun, pada tanggal 1 Maret 1942, kapal penjelajah USS Houston dan Perth ditenggelamkan oleh armada laut Jepang di Selat Sunda. Kekalahan dalam pertempuran Laut Jawa di masa Perang Dunia Kedua ini menjadi salah satu kekalahan terburuk pasukan Sekutu, mengingat pertempuran Laut Jawa merupakan pertempuran laut terbesar kedua di dunia. Diperkirakan dalam pertempuran Laut Jawa ini telah menewaskan 2.300 orang. Kebanyakan mereka merupakan prajurit Sekutu. Banyak di antaranya yang tenggelam bersama kapalnya atau terbunuh akibat ledakan dahsyat. Sementara itu, di pihak Jepang hanya 4 kapal pengangkut penumpang yang tenggelam. Setelah mengalahkan Sekutu dalam pertempuran Laut Jawa, 2 hari kemudian pasukan Jepang yang berkekuatan sekitar 40.000 orang mulai mendarat di Pulau Jawa.
Pendaratan yang dipimpin Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 1 Maret 1942 ini dilakukan di 3 tempat dengan serentak. Di antaranya pendaratan di Teluk Banten yang dipimpin Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dengan dilengkapi 21 tank. Lalu di Eretan Wetan Indramayu yang dipimpin Kolonel Tony Shorisoji dengan dilengkapi 10 tank. Dan pendaratan di Kragan Rembang yang dikoordinasi oleh Tsuchihashi mendarat dengan dilengkapi 41 tank. Pendaratan pasukan Jepang dalam 3 tempat ini memang tidak diduga oleh Belanda sebagai tempat pendaratan tentara Jepang. Tentara Jepang memang sengaja tidak menyerang Batavia karena Belanda mempersiapkan Batavia sebagai kota terbuka yang merupakan jebakan militer sekutu. Akhirnya, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pasukan yang dipimpin Kolonel Tony Shorisoji misalnya bergerak menuju Bandung melalui Subang, Ciater hingga ke Lembang. Sementara itu, pasukan Jepang yang mendarat di Teluk Banten yang dipimpin Letnan Jenderal Hitoshi Imamura sebagian langsung bergerak ke selatan menuju Bandung dengan lebih dulu menyerbu kota Buitenzorg atau kota Bogor. Meski pasukan sekutu menghadapi pasukan Jepang dalam serangan darat ini, pasukan Jepang kian tak terkalahkan. Mengingat Jepang bergerak cepat menguasai berbagai tempat strategis. Sementara itu, pasukan Belanda yang tidak siap dalam pertempuran ini kewalahan. Bahkan di beberapa tempat Jepang dengan leluasa bergerak tanpa perlawanan sehingga pasukan sekutu mundur. Oleh sebab itu, setelah menguasai Bogor pada tanggal 5 Maret 1942, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan sebagian pasukannya berhasil menguasai kota Batavia. Akhirnya, seluruh wilayah di Jawa berhasil dikuasai oleh tentara Jepang. (8 Maret 1942), setelah kota Bandung dikepung dan diancam akan dihujani bom oleh pasukan Jepang, akhirnya pasukan sekutu menyerah tanpa syarat, yang mana Jenderal Terporten atas nama Panglima pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang yang diwakili Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati, menandai berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia, dan sejak tanggal 8 Maret 1942 ini pula Indonesia menjadi jajahan Kekaisaran Jepang. Sehingga Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian atau exile government di Australia di bawah pimpinan Jenderal Van Mook. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.